بسم الله الرحمن الرحيم. Kembali kita lanjutkan kajian kita bersama Ustaz untuk 30 menit ke depan. Kemudian 10 menitnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Ustaz, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, semoga Allah menerima ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin. Kaum muslimin yang saya muliakan, yang kedua dari rukun kita menyikapi kesalahan alim itu adalah al-adlu fil hukmi ala sahibiha, bersikap adil dalam menyikapi mereka. Kita tidak perlu merendahkannya, bahkan tidak boleh merendahkannya, dan tidak pula menuduhnya tidak maksimal dalam usahanya, dan tidak pula karena gara-gara satu kesalahan kebenaran-kebenaran yang lain kita tolak darinya. Khususnya ulama-ulama yang dikenal dengan kesungguhan mereka dalam menegakkan sunnah, dalam mencapai kebenaran dengan dalil dan hujjah. Jadi kalau ada kesalahan yang mereka atau ada kesalahan ijtihadnya, kita tidak menuduhnya tidak maksimal, dan tidak pula menjatuhkannya, dan tidak pula meninggalkan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapatnya yang lain. Tidak seperti ada seseorang yang ketika masih menghormati seorang ulama itu, dia mengangkatnya setinggi-tingginya. Ini adalah ulama Riau, ini adalah ahli ini Riau, tapi ketika ada satu kesalahan, ini adalah orang yang paling bodoh di Riau. Ini kan salah besar. Ini adalah kekeliruan besar. Gara-gara satu kesalahan jadi orang bongak gitu. Ini sikap yang tidak adil. Ini sikap yang berlebihan, dan Allah tidak suka pada sikap berlebihan. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, man lahu ilmun bisyar'i wal waqi' ya'lamu qat'an. Orang yang punya ilmu tentang syariat dan fakta pasti mengetahui anna ar-rajul al-jalil, bahwa seorang yang mulia, alladzi lahu fil Islam qadamun salih, yang punya jejak yang saleh dalam Islam, wa atharun hasanah, dan peninggalan-peninggalan yang baik, sejarah-sejarah yang baik, wa huwa minal islami wa ahlihi bimakan, dan dia punya tempat tinggi dalam Islam dan di kalangan kaum muslimin. Qad takunu minhul hafwah, bisa saja terjadi darinya tergelincir atau terjatuh, wazallah, tergelincir. Huwa fiha ma'zurun, dia pada kejadian itu ma'zur, ada alasannya. Bal wa ma'jurun lijtihadi, bahkan dapat pahala karena ijtihadnya. Fala yajuzu ayyuttaba'a fiha, maka tidak boleh diikuti kesalahannya. Wala yajuzu an tuhdara makanatuhu wa manzilatuhu fi qulubil muslimin, dan tidak pula boleh dihapus namanya dari hati kaum muslimin.
Tidak boleh pula dihapus nama dan kedudukannya dari hati orang-orang Islam. Jadi seorang yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal bagaimana perjuangannya mengembang Islam ini dan berharap dan usahanya yang sungguh-sungguh mencari dalil dan hujah, maka kita gara-gara kesalahannya jangan sampai ikut kesalahannya dan jangan pula merendahkannya atau menghapus namanya dari sejarah kaum muslimin. Mungkin secara realita pernah di suatu masa ada anak-anak muda. Anak muda ini gampang terpicu, gampang terprovokasi. Ketika disebutkan bahwa orang seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, tidak ada syarah yang lebih baik dari syarahnya sampai hari ini. Ya, Sahih Bukhari disyarah Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, referensinya 1.300 lebih. Referensi dia mensyarah itu. Bukunya bukan buku cetak, tapi tulisan tangan. Bisa dia baca pakai indeks. Kalau sekarang kan tinggal Google kan. Syekh Google kan nunjukkan di sini teman, ini enggak. 1.300 lebih buku yang dia baca untuk mensyarah itu. Makanya Imam Asy-Syaukani, ulama besar Yaman, wafat tahun 1255 ya. Iya. Lupa. Ya. Kalau tidak salah katanya, kalau tidak salah. 1255 Hijriah. Dia menyebutkan ketika membaca Fathul Bari, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi pindah setelah membaca Fathul Bari ini. Dia memakai tamsil dengan hadis Nabi, la hijrata ba'dal fathi, setelah Mekah dibuka, dikembalikan ke pangkuan Islam, tidak ada lagi hijrah. Artinya selesai sudah, taman sudah. Sekarang Islam sudah berkuasa. Artinya syarah Ibnu Hajar ini sudah sempurna. Lalu Ibnu Hajar rahimahullah, walaupun dia seperti itu digelar Syekhul Islam, Hafizul Islam, tentu saja ada salah ijtihadnya. Kalau tidak ada salahnya berarti bukan seorang alim, itu namanya rasul dia. Salah. Yaitu dalam sebagian bab sifat Allah, akidah, berbeda dengan ahli hadis yang lain, berbeda dengan as-salafus salih. Nah, sebagian anak muda yang bersemangat tapi ilmu singkat terprovokasi, kalau gitu kita bakar saja kitab Fathul Bari ini. Dibakar kitab Fathul Bari. Ini biasanya kalau anak-anak muda tidak merujuk ulama. Orang-orang muda pula rujukannya. Kalau sudah main bakar-bakar itu biasanya sudah main demo-demo, itu biasanya ada orang muda juga itu, atau orang tua yang masih berjiwa muda gitu. Akhirnya ada yang membakar Fathul Bari. Nah, yang seperti inilah yang kita peringatkan ini. Jangan gara-gara Ibnu Hajar rahimahullah, kalau dia membahas bukunya kan lebih dari 200 judul kan, besar-besar, bukan kecil-kecil. Bukan buku saku. Ya, yang jadi doktor dan profesor gara-gara meneliti tulisannya sudah ratusan ribuan orangnya. Yang jadi ulama karena membaca bukunya sudah jutaan. Ya. Nah, sekarang masa di abad ke-20 abad ke-21 ini kita nak bakar bukunya. Ini namanya sikap berlebihan yang tidak disentai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya itu tercatat dan sudah dikritisi oleh orang-orang yang memahami. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menta'liq kitab Fathul Bari, mengingatkan pembaca bahwa dalam hal ini Ibnu Hajar tidak benar ijtihadnya, tetapi beliau tetap menganjurkan untuk membaca Fathul Bari. Nah, kalau bisa memberikan komentar terhadap kitab Ibnu Hajar, kira-kira bin Baz ulama besar apa tidak? Besar apa enggak? Ya, besar lah.
Karena kalau kita baca buku ulama, jangankan beri komentar, paham aja tulisannya belum kan? Ini dia bisa memberikan komentar, catatan-catatan kaki, berarti masih ada yang perlu dikritisi. Kalau sudah mengkritisi, ulama biasanya adalah juga ulama. Maka merugilah kalau ada sebagian kaum muslimin yang tidak mengenal beliau, menganggapnya sebagai seorang yang tidak, mohon maaf, ada sebagian yang merendahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, padahal beliau ini orangnya adalah orang yang sangat santun, ulama yang menghormati semua orang. Pernah salah seorang dari Mesir, ulama besar Mesir, ngajar di Jamiah Islamiyah. Dia itu adalah syekh seluruh qurra di Mesir. Ahmad Al-Qadhi namanya. Syekh Qari di Mesir. Besar tak? Qari di Mesir itu barangkali agak beda juga dengan Qari di kita ya, barangkali ya. Mereka rata-rata hafiz Quran. Kalau kita Qari biasanya asal suaranya bagus, itu sudah dianggap Qari gitu. Biasanya qiraat sab'ah mereka. Di ini syekhnya, beliau dalam akidahnya pahamnya Asy'ari sebelum taubatnya. Maksudnya sebelum taubatnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Di kelas anak muda juga. Ini anak muda selalu bikin masalah. Maka jangan lama-lama jadi anak muda ya. Nah, cepat-cepat tua gitu. Anak muda berdebatlah sama syekh ini. Masalah akidah. Sampai bukan hanya berdebat lagi, bertengkar. Kasusnya sampai dibawa ke dekan Fakultas Al-Quran, Syekh Abdul Aziz Al-Qari. Nah, masalahnya sampai ke rektor yang waktu itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Akhirnya diundanglah Syekh Ahmad Al-Qadhi tadi. Datang ke rektoran. Dalam bayangannya, kalau sudah dipanggil pimpinan, ini masalah besar apa enggak? Masalahnya jadi besar ini. Dia dah mulai melipat-lipat kainnya gitu. Ini kontrak bakal dibatalkan. Ibarat pemain bola, ini kontraknya enggak dipakai lagi gitu ya. Jadi kontraknya habis ini. Dia dah mulai nyusun-nyusun bukunya. Dalam perjalanan yang waktu itu ditemani oleh dekan fakultas, dia bicara kira-kira apa ya kata Syekh bin Baz ini. Sampai di kantor Syekh bin Baz, di kantor rektoratnya, datang Syekh datang ketika Assalamualaikum kata Syekh Al-Qadhi ini, Syekh langsung menyambutnya dan memeluknya. Ahlan ya Abu Muhammad. Silakan duduk. Akhirnya beliau bercerita sambil bercanda dengan Syekh ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Syekh orang Mesir ini bingung juga. Kok Syekh ini sesabar ini orangnya ya? Padahal dia mencaci dakwahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Akhirnya setelah selesai perbincangan, halaka haja ya Abu Muhammad, ada enggak yang bisa saya bantu kata Syekh bin Baz. Tambah bingung ini Syekh kan, tambah bingung itu. Akhirnya setelah tidak ada lagi, maaf Syekh, saya tidak ada kebutuhan apa-apa. Kalau gitu silakan aja. Dia minta diri diantar ke pintu oleh Syekh bin Baz sambil dikusuk-kusuk punggungnya. Sabar Syekh ya, maklum anak-anak muda memang begitu. Sabar saja ya katanya. Begitulah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Akhirnya melihat bagaimana Syekh bin Baz menyelesaikan masalah ini dengan akhlak yang tinggi seperti ini. Akhirnya dari semula anti, jangankan untuk berdiskusi, baca buku saja tidak mau dia. Baca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mau. Nah, ketika dia lihat seperti itu akhlaknya Syekh bin Baz,
Akhirnya dimintalah kepada dekan Fakultas Quran, bawa semua tu kitab-kitab Wahabi itu kan ya. Kitab-kitab Wahabi itu. Akhirnya dibaca semua olehnya. Yang membaca sekarang ulama besar. Yang dulunya karena isu dan propaganda tidak mau baca. Dan memang rata-rata yang bikin isu tu tidak pernah baca. Memang yang bikin isu tu saya yakin tidak pernah baca langsung. Kecuali dari orang-orang yang tidak senang. Akhirnya dia baca, dia lumat itu buku semuanya. Sampai akhirnya dia menjadi salah seorang pembela dakwah islah yang didukung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena gimana tidak dibelanya? Yang di dalamnya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalamnya qara Aristoteles atau Socrates, tidak ada Muhammad Akun dan seterusnya. Ya kaum muslimin. Jadi demikianlah ulama-ulama itu walaupun salah tapi tetap dihormati. Makanya ketika anak-anak muda ini membakar kitab-kitab itu, maka para ulama langsung turun tangan untuk memberikan peringatan kepada anak-anak muda tadi bahwa ini adalah paham yang menyesatkan. Paham yang menyesatkan. Kaum muslimin. Kemudian berkata pula Abul Hilal Al-Askari dalam kitabnya Syarah Ma Yaqa'u min at-Tashif. Abu Hilal Al-Askari seorang ulama hadis yang mengumpulkan dalam bukunya Tashifatul Muhaddithin itu hal hadis-hadis yang salah diriwayatkan oleh sebagian ahli hadis. Coba bayangkan. Jadi kalau ada pun hadis-hadis yang salah riwayat, itu sudah ada yang memperingatkannya. Maka jangan takut-takut hadis yang sampai kepada kita itu kalau datang dari ahlinya, itu sudah diperiksa dari segala sisi. Makanya selalu saya katakan kalau ada yang, ini kadang-kadang isu kan, orang yang tidak paham juga, tidak baca gitu. Dalam Sahih Bukhari belum tentu semuanya sahih katanya. Belum tentu semuanya sahih. Saya heran juga lihat orang tu baca Sahih Bukhari apa tidak. Kalau baca paham atau tidak. Kalau paham ngerti apa tidak. Ngerti diamalkan atau tidak. Kan itu kan. Orang sekelas Daruqutni, orang sekelas Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Hajar tidak berani bilang seperti itu. Dia yang tidak tahu mustalah saja, tidak tahu, tidak paham. Dia bilang tidak semua hadis dalam Sahih Bukhari sahih katanya. Memang sekali lagi yang suka bikin isu yang tidak baca dan tidak paham. Ya. Makanya yang suka bikin yang ganjil-ganjil itu, Pak. Kalau dalam hadis kalau gharib itu ganjil namanya, tidak sama bacaannya dengan orang lain gitu. Tidak sama bacaannya dengan orang lain. Nah, ini yang dikumpulkan oleh Abu Hilal Al-Askari ini mengumpulkan tashif yang terjadi kesalahan-kesalahan baca oleh para muhaddisin, para ahli hadis. Apa kata beliau? Wala yadha'u minal alim. Ini kan orang yang pengalaman dengan kesalahan ya. Ini orang yang pakar kesalahan. Ya. Tadi kami diskusi di Pekanbaru tentang masalah penyimpangan akidah. Saya bilang kawan ini pakar penyimpangan ini ya. Ini pakar kesalahan tashif ahli hadis. Apa katanya? Wala yadha'u minal alim alladhi bara'a fi ilmihi zallah. إن كان على سبيل السهو والإغفال فإنه لم يعرو من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره وقد قالت الحكماء الفاضل من أدت سقطاته وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم. Apa katanya? Tidaklah kesalahan seorang alim yang ahli di dalam bidang ilmunya menjatuhkan martabatnya. Jadi kesalahan seorang alim yang ahli di bidangnya tidak menjatuhkan martabatnya. Baik. In kana ala bisabilis sahwi wal ighfal, jika kesalahan itu terjadi karena lupa atau lalai. Kalau sengaja? Kalau sengaja bertahan dengan kesalahan itu memang menjatuhkan, menegakkan benang basah tadi ceritanya. Dah tahu salah tetap juga dia pertahankan, ini menjatuhkan. Karena orang yang musirrun alal khata'. Orang yang kecuali baginya tidak jelas itu salah.
Kan ada barangkali sudah jelaskan berkali-kali belum juga jelas. Nah, itu. Tapi kalau sudah jelas salah masih tetap berpegang, ini yang masalah. Pernah saya dengar orang pengajian baca kitab Riyadhus Shalihin juga. Riyadhus Shalihin. Saya lupa babnya. Jadi kata yang ustadz ini, dia yang ngaji ini, Imam Nawawi menjelaskan, Imam Syafi'i menjelaskan hadis itu. Persis seperti hadis Nabi. Lalu katanya ini kata mereka, tapi yang biasa kita amalkan bukan ini. Maka tetaplah dengan yang selalu kita amalkan. Ini kan jelas salah, tetap juga ditegakkan. Yang kayak gini, ini jatuh ini nilainya. Jatuh nilainya. Sering kita lihat seperti itu kaum muslimin. Karena menjaga kebiasaan, akhirnya kebenaran itu dilipur. Tahu dilipur? Apa pesawat? Ini pesawat apa rumah? Artinya ditutupi gitu. Orang mensyarah Sahih Bukhari pula tak tanggung-tanggung yang disarahnya Sahih Bukhari gitu. Padahal ada Fathul Bari kalau mau belajar juga tentang meluruskan sabda merapatkannya hadis Nu'man ibn Bashir. Jelas tekstual, kontekstualnya jelas. Tapi pas dia mensyarah tambah tidak jelas. Tambah tidak jelas. Alasannya ya tidak ada masalah lah. Kalau masih jaraknya 1 jengkal itu masih logis. Masih logis katanya. Dari mana dalilnya? Ya pikiran dia sendiri. Padahal syarah Ibnu Hajar jelas bahwa ditempelkan tumit ke tumit, lutut ke lutut, bahu ke bahu. Itu syarah semua dinukil dari Al-Ubbi, dinukil dari Al-Qadhiyah, dinukil dari Nawawi, Ar-Rabi, dan semuanya. Tidak ada yang beda. Pas dia pas dia yang syarah jadi tambah tidak jelas perkataan ulama tadi itu. Seolah-olah mereka tidak paham, dia yang paling paham. Itulah model-model begini. Itu tidak alim itu. Itu tidak alim, ini yang mengada-ngada itu. Makanya salah satu dari rambu-rambu penting memahami hadis itu adalah merujuk kitab-kitab syarah hadis. Walaupun hadis itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya memang betul tidak cukup dengan kamus. Karena kamus, makanya ada sekarang kan terjemahan Quran kata per kata ya. Ya, kalau ini hanya pakai metode ini, jangan nanti katakan saya jadi ahli tafsir. Itu belum itu. Itu belum. Karena penggunaan kata dari satu tempat ke tempat yang lain tidak sama. Misalnya yu'jibul kuffara nabatuhu. Ini kufar ini maknanya kafir kan? Tapi di sini bukan kafir, ini para petani artinya. Di sini artinya para petani ini. Jadi pemakaian kata-kata tidak sama. Kata-kata kazaba misalnya dalam bahasa Arab kita selalu maknanya kan bohong kan? Tapi ada kalanya artinya adalah salah. Maka ketika kita katakan ditemukan oleh seorang pensyarah yang tidak merujuk kitab ulama, ditemukan sahabat mengatakan kepada sahabat yang lain kazaba fulanun. Akhirnya dia terbang bawa isu ini ke pusat studi Islam di barat, ternyata ada sahabat yang bohong kan? Sahabat yang bohong. Buatlah sebuah konklusi umum, ternyata sahabat pembohong juga ya. Ternyata sahabat pembohong juga. Ini masalahnya. Dia tidak tahu bahwa kata-kata kazaba dalam hadis itu sudah disyarah oleh ulama. Maknanya adalah akhta'a fulanun. Fulan salah, bukan bohong. Makanya mengartikan pakai kamus, ini yang salah banyak, salah terjemah. Makanya menterjemah itu tidak mudah itu. Menterjemah tidak mudah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Jadi Abu Hilal Al-Askari mengatakan menasihati kita supaya kesalahan seorang alim yang karena lupa atau lalai bukan bertahan dengan kesalahan, ini tidak menjatuhkannya. Fa innahu lam ya'ru minal khata', karena tidak ada yang bebas dari kesalahan illa man asamallahu jalla zikruh, kecuali yang maksum dari sisi Allah, yaitu para nabi. Wa qad qalatil hukama, dia mengatakan orang-orang bijak berkatakan, al-fadil man uddat saqatatuhu, orang yang mulia itu adalah yang dapat dihitung kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau dihitung kesalahan kita berarti ya sedikit itu, berarti kita sudah fadil.
Lalu dia mengatakan, walaitana, seandainya kita adrakna ba'da sawabihim, menemukan ya kebenaran mereka, au kunna mimman yumayyizu khata'ahum, atau kita termasuk yang membedakan kesalahan mereka, memilah kesalahannya. Kita bisa ngikut kebenaran mereka, atau setidaknya memilah kesalahan mereka. Sudah cukup katanya. Kaum muslimin dan muslimat, Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, walaupun hadisnya dhaif, aqilu zawil hayati asaratin illa al-hudud. Maafkanlah orang-orang yang terpandang itu punya kedudukan dari kesalahan-kesalahan mereka. Tutupi kesalahannya itu maksudnya. Kecuali hudud, kecuali had, yaitu ada sanksi hukumnya. Maksudnya apa? Bahwa kesalahan orang yang terpandang bukan justru dijadikan sebagai umpan untuk mengundang orang untuk menjatuhkannya. Ini salah. Justru orang terpandang itu, kalaulah orang tidak terpandang saja kesalahannya mesti ditutupi, maka orang terpandang lebih patut untuk ditutupi. Kecuali yang berkaitan dengan had, seperti mencuri, dia kan harus potong tangan. Atau dia berzina, dia na'udzubillah, atau melakukan perbuatan syirik, dia misalnya, atau murtad, ini tidak boleh ditutup-tutupi. Tapi kalau kesalahan-kesalahannya yang tidak melakukan had, maka insya Allah lebih baik kita tutupi. Dan kaum muslimin, orang yang alim yang salah ini jadi fitnah bagi banyak pihak. Ada yang mati-matian membesar-besarkan kesalahan itu, menjatuhkan alim ini juga salah. Ada pula yang membesar-besarkan orang alim itu sehingga menganggap tidak boleh salah sama sekali. Ini juga sikap yang tidak benar. Tapi yang adil adalah tidak mengikuti kesalahannya dan tetap menghormatinya. Inilah kaidah yang ke-12 ini. Hati-hati menyikapi kesalahan para ulama kita. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk menjadikannya santapan ghibah kita, khususnya di majelis-majelis kita. Hadza wallahu taala alam. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Kepada jemaah yang sekiranya memiliki pertanyaan, boleh kita tulis dengan kertas singkat, padat. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan ini sering ditanyakan, tapi di ujungnya boleh diberi penjelasan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada seorang teman kami yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik, karena dia dengar dari Ustaz yang menyampaikan seperti itu. Contohnya, kata Ustaz itu, seruan as-salatu khairun minan naum. Di zaman Nabi kata ini tidak ada. Tetapi adanya di kala zaman Utsman bin Affan. Dan Utsman itu menambahkan di dalam azan subuh. Sedangkan hal ini tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW, tetapi dibuat oleh sahabat. Itukah bid'ah yang baik? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Kalau ada yang mengatakan bid'ah itu baik, kita beri dia titel ahli bid'ah. Tidak masalah, sesuai masalah. Tapi kalau dia tidak mau terima, berarti dia sendiri tidak suka bid'ah sebenarnya. Karena seandainya dia orang kejahilan itu bagus, kita berlomba-lomba dapat gelar ahli jahil, kan? Ahli jahil gitu. Tapi tidak ada yang mau terima. Saya sudah cari itu kemana-mana, orang yang mau menerima gelar ahlul bid'ah. Tidak ada yang mau terima. Semua mau memakai gelar ahlus sunnah.
Nah, kalau memang nak pakai gelar Ahlus Sunnah, berarti harus tinggalkan bid'ah. Kalau tidak, pakailah gelar Ahlul Bid'ah. Jangan berebut pula sama orang. Nanti ambil gelar dapat tapi disia-siakan gitu. Harus berlatih gitu. Sampai hari ini saya belum menemukan baik itu orang awam maupun ustadz yang rela dapat gelar Ahlul Bid'atil Hasanah. Belum ada. Kalau yang ada yang mau, silahkan mendaftar. Tidak ada. Semuanya mau dapat gelar Ahlus Sunnah. Berarti sunnah bagus, bid'ah tidak bagus. Adapun apa yang disebutkan sebagai alasannya terjadi kalau taswib itu di zaman Utsman katanya. Yang di zaman Utsman adalah terjadinya azan 2 kali Jumat ya. Nah, taswib atau azan 2 kali Jumat ini, saya lupa apa. Di zaman Utsman atau sejak zaman Nabi? Utsman, ha? Di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi kita mengikut ini karena Nabi memesankan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berarti tidak masuk dalam kerangka bid'ah. Karena Nabi menyuruh kita ikut. Berarti masuk sunnah takririyah dari Nabi SAW. Jadi apapun yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin, kita punya alasan. Nabi perintahkan kita ikut. Nah, sekarang yang kita lakukan di zaman kita, ada enggak perintah Nabi untuk itu? Untuk ikut? Setelah khulafa ar-rasyidin ada? Enggak ada. Berarti setiap yang diada-adakan setelah zaman khulafa ar-rasyidin tidak masuk dalam kerangka sunnah. Makanya salat tarawih berjamaah itu tidak masuk bid'ah. Karena perintah Nabi kita ikut khulafa ar-rasyidin. Utsman Umar adalah salah seorang khulafa ar-rasyidin. Ya Pak ya. Jadi oleh itu sekali katakan, kalau ada juga yang bertahan untuk mengatakan bid'ah itu ada yang baik, silahkan. Tapi pakai gelar ahli bid'ah, tidak masalah. Kita fair aja, tidak masalah gitu. Tapi kalau juga memaksakan suka bid'ah tapi juga mau gelar Ahlus Sunnah, ini kan tidak sesuai gelar dengan kenyataan. Itu yang saya maksudkan itu. Itu yang kita akhirnya kalau berebut-rebut antara satu berebut juga sunnah pada ahli bid'ah, makanya berkelahi gara-gara gelar tadi. Gara-gara gelar kita berkelahi. Kita kan tak mau kelahi kan? Kalau sudah jelas ini ahli sunnah, ini ahli bid'ah kan ada aja lah, jalan masing-masing. Ini enggak. Sunnah mau dikaitkan dengan bid'ah, bid'ah mau dikaitkan dengan sunnah, padahal ibarat minyak dengan air. Tidak mungkin satu. Sunnah disuruh Nabi ikut, bid'ah dilarang Nabi melakukan. Jadi semua contoh yang dijadikan alasan untuk mengatakan bid'ah itu hasanah, semua contohnya berada pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman. Ya kan? Atau solat tarawih berjamaah. Ya kan? Kemudian apa lagi? Azan 2 kali atau taswib dalam azan subuh. Ini semuanya terjadi zaman Khulafa ar-Rasyidin yang kita disuruh untuk ikut mereka. Kalaupun ada, saya tidak ingat nih, kalaupun ada dari kalangan sahabat yang bukan Khulafa ar-Rasyidin, kita pun masih punya dalil juga. Ashabi kan nujum. Sahabatku itu adalah seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang di langit. Siapapun yang kalian ikut, kalian dapat petunjuk.
Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud melihat orang-orang di masjid di Kufah itu bukan sahabat, tapi di kalangan setelah zaman sahabat. Mereka berkumpul, pegang batu kerikil, menghitung uzkurullaha mi'ah, sabbihullaha mi'ah, zikir pada Allah 100 kali, tasbih 100 kali, dan pakai sambil menghitung batu. Abdullah bin Mas'ud marah besar kepada mereka. Belum lagi baju Nabi lapuk, belum lagi bencana Nabi pecah. Kan baru meninggal kan? Kalian sudah mengada-ngada dalam agamanya. Apakah kalian menganggap kalian lebih baik dari sahabat Rasulullah? Apakah kalian menganggap lebih tepat dari sahabat Rasulullah? Akhirnya beliau melarang. Padahal dari sisinya kan baik saja kan. Daripada orang menghitung batu main domino di kedai, lebih baik menghitung zikir di masjid gitu. Kan daripada lebih baik. Tapi enggak. Agama ini enggak pakai daripada lebih baik. Makanya semua contoh yang dijadikan alasan untuk menerima bid'ah atau mentahsin bid'ah itu semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Oleh sebab itu tetap saja bid'ah itu tidak ada yang baik. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz. Ketika seseorang mengamalkan sunnah, kemudian jauh dari kebiasaan, tetapi orang-orang yang tidak menerima sunnah ini seringkali menisbatkan dengan Wahabi. Tolong dijelaskan Ustaz, apakah dua Wahabi yang ada di dunia ini, yang satu Wahabi sunnah atau Wahabi yang sesat? Tolong mohon penjelasan Ustaz. Gelar Wahabi itu menyesatkan. Ya, gelar Wahabi itu menyesatkan. Sebab Wahabi itu kan nama, Wahab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kita dibangsakan kepada Allah, nisbatkan kepada Allah. Ini kan menyesatkan. Wajar menyesatkan karena yang beri gelar itu orang Inggris. Tidak paham akidah gitu. Tidak paham akidah kita. Nah, karena orang-orang kita, orang-orang yang suka kepada yang tidak tahu mau membahas apa saja istilah dilekatkan diterimanya, akhirnya familiar pula istilah Wahabi ini di kalangan sebagian kaum muslimin, khususnya di kalangan kaum mutasawwifah, orang-orang tarekat yang memang antipati dengan ilmu syariat, karena ilmu syariat akan mengikat, kalau ilmu makrifat membebaskan tanpa ikat. Makanya gelar-gelar Wahabi ini sangat menjadi senjata. Padahal seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak pernah baca. Tidak pernah baca, saya jamin. Kalaupun baca, itu para penelitinya membaca mencari kelemahan, bukan mencari kebenaran. Beda antara orang yang, kalau orang sedang marah, sempat dia bawang lama nampak. Sadap enggak? Lada belacan lama. Kang awanci lewa. Entah tak pernah wanci. Enggak ada sedapnya itu. Jadi adapun sebagian yang meneliti, baca juga, tapi hatinya dipenuhi dengan dendam kesumat. Tapi orang yang membaca secara fitrah, pernah seorang syekh hadis di India, syekh hadis di India, dia ini fanatik mazhab Hanafi. Walaupun dia al-hadis ya, banyak hafal hadis. Karena dia termakan isu tadi, dia selalu setiap membuka majlis melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, coba bayangkan bahayanya isu ini ya, fitnah ini. Jadi laknatnya, Iblis lupa dia laknat, Fir'aun lupa dia laknatnya, Inggris yang menjajah India waktu itu lupa dia laknat. Yang dilaknatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara muridnya ada juga yang menggunakan rasio yang sehat. Ketika dia pergi haji, dia ingin mencari kenapa isu kok buruk sekali tentang Wahabi ini
di India. Jadi dia ketemu di sana, ditanya-tanya, ada buku namanya Kitabut Tauhid, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang kepadanya dinisbatkan gerakan Wahabi ini. Oleh muridnya itu dibaca. Ini baca orang yang ingin cari kebenaran. Ternyata karena dia sudah hafal juga Sahih Bukhari, muridnya ini sudah hafal Sahih Bukhari. Ke muridnya saja hafal Sahih Bukhari, gurunya gimana? Kan bisa dibayangkan ya. Dia merasakan bahwa Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Wahhab senapas dengan Kitabut Tauhid dalam Sahih Bukhari. Akhirnya ternyata tidak ada bedanya ini antara yang dipelajari dari Syekh dengan kitab ini. Tapi dia ingat, kalau buku ini dengan judul dan nama masih tertera, mungkin Syekh akan marah. Membaca aja buku-buku. Kan itu kan? Akhirnya dia robek itu kulit bukunya. Yang ada nama penulisnya. Pulang dari haji, dia ketemu Syekhnya, Syekh, saya bawa oleh-oleh. Tapi mohon maaf nih, karena perjalanan jauh, kulitnya hilang. Kulitnya robek gitu. Maklum lah kan? Dibaca oleh Syekh. Kalau ulama baca buku tidak lama-lama. Karena mereka seperti dapat suplemen itu. Kalau dapat baca buku itu dapat makanan kesukaan. Kalau kita baca buku, makanya jangan iri ya sama orang itu. Kerjakan kerjaan kita ya, jangan iri sama orang. Ada ini intermezzo lagi, ada seorang tukang kerja di rumah seorang profesor. Dia bilang, Pak Profesor, kerjaan profesor itu enak ya. Kenapa hanya baca buku saja gitu? Gaji besar. Sang profesor ini pintar, dikasihnya buku. 2 buku, Pak. Tolong baca buku ini nanti. Terserah Bapak selesainya kapan, yang penting tolong baca, selesai nanti saya kasih duit. Ada iming-iming duitnya gitu. Dikasih 2 minggu, ditanya profesor, buku yang kemarin gimana Pak? Belum Ustaz, capek katanya. Capek katanya. Sebulan ditanya lagi, udah selesai bukunya Pak? Belum Ustaz. Belum Pak Profesor katanya. 2 bulan enggak juga selesai. Kulitnya aja enggak dibaca gitu. Coba bayangkan. Akhirnya kalau gitu balikkan buku lagi Pak, takut hilang nanti. Akhirnya enggak dapat duit gitu. Lalu dia ngaku memang enggak mudah baca buku tuh katanya. Enggak mudah ada. Kami ngajar tuh Pak katanya. Minimal 3 buku harus kami baca dulu untuk supaya pede tampil di depan mahasiswa. Itu sepagi Pak katanya. Siapa? Sepagi. Bapak ini 2 bulan tidak selesai baca 2 buku kecil ini. Nah kembali ke tadi. Jadi Syekh itu karena dapat buku dari Arab pula, semangat dia baca. Tidak sampai 3 hari. Rupanya dia sudah baca sampai 3 kali tamat. Akhirnya dia merasa yakin. Sampai ke majelis, dia bawa tu buku. Kalau kalian mau ilmu yang sebenarnya, ini kitabnya. Cuma ini kitabnya. Yang murid yang mengasih hadiah tadi, senyum-senyum simpul dia. Ini baru kena. Ini baru kena virus ini sih katanya. Akhirnya selesai majelis, muridnya tadi datang. Syekh, saya tidak salah dengar tadi itu. Apa? Saya bilang kalau nak cari ilmu ini bukunya. Saya kira kamu kira saya bercanda katanya kan? Iya benar, saya sudah baca apa belum? Jangan baca, sudah 3 kali saya baca katanya. Sudah saya hafal malah. Orang dia kan pandai hafal buku. Syekh katanya, saya tahu tidak penulisnya siapa. Tidak tahu katanya. Itulah orang yang selalu kita laknat, Syekh katanya. Itu yang selalu kita laknat dalam majlis kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itulah penulisnya. Akhirnya karena memang Syekh ini pencari kebenaran, dia langsung menangis dan bertobat kepada Allah. Nah besoknya setiap majlisnya selalu dimulai dengan mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita menghukum, pahami dulu
Karena kata ahli usul mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Membuat hukum tetap sesuatu itu adalah cabang dari mempunyai gambaran tentang apa yang kita hukum itu. Kita belum punya gambaran apa-apa sudah memberikan hukum. Sama dengan jemaah haji sekarang, besok ya kalau ke Mekah wuduknya pakai wuduk Maliki ya katanya. Kenapa? Karena di sana mazhab Maliki yang berlaku. Ini lucu juga di zaman sekarang ini masih juga ada kesalahan informasi gitu. Padahal tiap hari channel Masjidil Haram, Masjid Nabawi bisa dilihat. Masih juga ada yang pesan sampai hari ini. Ustadz yang pesan pakai mazhab Maliki kalau di Arab Saudi. Dasar nggak tahu gitu. Padahal di sana mazhab resminya mazhab Hambali. Mazhab Hambali bukan mazhab Maliki gitu. Ini kesalahannya. Sama dengan tadi nanti hati-hati Wahabi. Jadi Wahabi itu saya dengar bila ceramahnya Dr. Asri Zainal Abidin dari Malaysia. Ditanya tentang sikapnya, kabarnya Syekh ini suka membela Wahabi, kata membela Wahabi. Seperti saya juga di Indonesia ini, saya dituduh sebagai gembong Wahabi. Saya gembira aja karena nisbat kepada Wahab kan Allah kan bagus juga itu kalau boleh ya. Enggak masalah itu. Ya. Kata Syekh, sebenarnya katanya, kata Dr. Asri dari Perlis, dia bilang ada stigma buruk yang dibuat kaum tua kita. Yaitu setiap orang yang mengamalkan amalan beda dengan mereka, ini Wahabi orangnya. Paham tuh? Jadi setiap tampilannya beda, biasanya mereka kenduri, hari menuju hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tiba-tiba Ustaz Masdur tidak ikut lagi. Ini pasti Wahabi. Padahal pernah ke Arab Saudi kan tidak pernah kan? Ini Hanafi lebih betul nih kalau disebut ini, karena orang Pakistan ini. Tapi karena dia mengamalkan amalan beda dengan kebiasaan kita, dituduhlah sebagai Wahabi. Di Malaysia lebih gencar dari kita. Di Malaysia itu lebih susah bernapasnya kita. Di sini alhamdulillah napas kita panjang-panjang gitu. Ya. Atau misalnya kita biasa celana menyapu lantai kan. Tiba-tiba datang Dr. Dasman. Celananya menyingkap mata kaki. Ini rocker dari mana ini? Dikiranya saya Wahabi juga itu. Padahal tidak kena mengena, belum baca kitab Wahabi kita sudah potong celana dulu di Jakarta. Dulu kalau potong celana di Darun kena pilin pusat kita. Iya kena hukum gitu. Digunting celana kita kadang-kadang itu kalau di Darun dulu ternyata pengamalan yang salah. Semoga Allah memaafkan. Jadi tanpa disengaja, mungkin karena nggak tahu, yang sunnah itu diperangi gitu. Saya dulu memang bukan karena sunnah, nggak juga ya, nggak tahu karena memang nggak diajarkan dulu. Tapi intinya kalau sempat celana kita agak jengki, bukan jengkinya bukan karena ini, karena lama dipakai gitu, dipakai gitu. Tambah tinggi kan, akhirnya digunting pula celana itu tambah tinggi dia. Tapi semoga Allah memaafkan gitu. Karena memang ilmunya belum sampai. Jadi setiap penampilan asal beda dengan kebiasaan itu sudah punya peluang daftar jadi Wahabi. Itu di Malaysia. Di Indonesia pun agak-agak seperti itu juga. Kalau kita membahas tentang sifat-sifat Allah, keluar dari sifat 20 sudah dapat tuduhan Wahabi. Padahal orang Mu'tazilah, orang liberal yang tidak menerima sifat Allah kok tidak disebut Wahabi ya. Ya. Asal tidak mau pelajari sifat 20 atau tidak mengakui sifat 20, dia anggap sebagai Wahabi. Berarti kalau demikian Imam Syafi'i Wahabi kalau gitu ya. Imam Syafi'i berarti Wahabi. Karena Imam Syafi'i sifat Allah itu baginya lebih dari 20. Berarti Imam Hanafi Wahabi. Imam Ahmad bin Hanbal Wahabi kan? Imam An-Nawawi Wahabi, Imam Ibnu Hajar Wahabi. Padahal Muhammad Abdul Wahab itu baru pada abad ke-12 Hijriah.
Jadi intinya kaum muslim dan muslimat karena ketidaktahuan tadi lah. Maka kalau kita dituduh, terima aja lah, tidak apa-apa, jangan usah takut-takut. Mau dibilang Wahabi tidak masalah. Gitu. Ya Pak ya, tidak usah risau. Saya alhamdulillah banyak gelar saya. Ya, sampai doktorandus dapat juga saya. Gitu. Saya bilang alhamdulillah doktorandus itu susah nyarinya sekarang. Tidak ada lagi, iya betul itu mahal itu. Sekarang tuh kalau doktorandus lebih mahal nilainya dari SAG, tahu nggak? Tahu nggak? Makanya ketika saya dikasih ke doktorandus, gembira saya. Gitu. Kadang-kadang acara kan Bapak doktorandus Haji Dasman kan, tidak masalah. Sama juga kalau saya, kalau sebagian dokter kita tidak mau menafikan gelar LC. Karena takut nanti LC itu pengacau katanya kan. Saya enggak. Saya kalau ditinggal MA enggak apa, tapi LC jangan ditinggal saya bilang. Karena LC itu lebih mahal dari MA. MA berserak di mana-mana, tapi LC susah nyarinya, harus ke Arab sana. Kalau nak taruh juga gelar ya, kalau nak taruh juga gelarnya, ya MA ditinggal enggak masalah, doktor ditinggal enggak masalah, tapi LC jangan ditinggal. Karena enggak sembarang orang dapat gelar LC. Tapi orang enggak paham, orang BKD dulu, orang BKD kita pernah salah paham ya, Badan Kepegawaian Daerah, no? Ya, ketika ada kawan yang gelarnya LC, mereka bisik-bisik sendiri aja. LC itu tahu enggak kalian katanya? Orang dah kuliah enggak tamat-tamat, dipaksa tamat dikasih LC katanya. Kayaknya didengar oleh adik saya. Kalian yang sembarangan katanya. Kalian tahu enggak katanya? Dr. Mawardi itu LC itu katanya kan? Betul katanya. Iya katanya. Jadi LC itu adalah gelar yang dikeluarkan oleh universitas-universitas di Timur Tengah. Nah, jadi kedengaran sama Dr. Mawardi marah sama kita nanti katanya kan? Ya, karena beliau itu S1-nya LC, S2-nya MA, S3-nya doktor. Itu. Cuman mungkin beliau jarang pakai LC karena takut tadi barangkali ya. Kalau saya enggak takut. Saya suka LC daripada hanya sekedar MA. Gitu. Kalau mau ditaruh juga gelar itu. Baik kaum muslimin, jadi intinya adalah kalau ada kita menerapkan sunnah, apakah itu Wahabi atau tidak, kita tidak ambil pusing. Karena kita prinsipnya la nakhafu fillah laumata laim. Saya gelarnya hizbi masuk juga saya. Ikhwani oke juga, Sururi masuk juga, Wahabi masuk juga. Apalagi Salafi masuk juga. Saya terima semuanya dengan lapang dada. Kan semakin banyak gelarnya semakin penting kita. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu kita juga yang menghukum. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih kuat dalilnya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam masing-masing makmum atau cukup mendengarkan saja bacaan imam? Ini salat jahar ya? Ya, jahar. Ini sudah sering ditanya ini dan sudah sering saya jawab. Saya melihat bahwa membacanya tetap wajib. Membacanya tetap wajib. Itu yang rajih insyaallah ta'ala. Sedangkan ada yang mengatakan membacanya tidak wajib karena hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan jangan kalian lakukan kecuali Ummul Quran itu mansukh. Tapi menurut saya itu tidak mansukh. Justru itu pentaksis dari umumnya hadis yang melarang membaca atau taksis ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wallahu alam. Siapa yang lebih meyakini bahwa tidak membaca, silakan, ada dalilnya. Bagi yang mengatakan tetap dibaca, itu yang lebih kuat insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebenaran dan kekuatan untuk mengikutinya. Wallahu alam. Ada di antara kita ini kan terlambat datang, tapi kita ini sedang ruku. Itu apakah kembali? Sedangkan dia baca harus kita ulang lagi kan? Jadi kita kembali tambah satu rakaat lagi, apa sebenarnya satu? Kalau siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, ada hadisnya. Wa man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Siapa yang menemukan imam sudah sedang ruku berarti sudah dapat satu rakaat. Berarti yang lain itu dimaafkan semua. Ya wallahu alam. Wal muslimat yang dirahmati Allah, karena waktu yang menghukum kita untuk berpisah untuk sementara dan ada
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kita jawab pada kesempatan yang lain. Sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan. Kita minta untuk sepatah kata penutup dari Ustadz, kemudian kita tutup majelis ini nantinya. Insyaallah. Resumenya adalah bahwa kaidah yang ke-11 ini, bahwa setiap ulama itu karena masih manusia pasti punya salah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini ada dua macam. Pertama, tidak mengikuti kesalahannya. Yang kedua, tidak menjatuhkannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk itu. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.